Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bukti audit. Nah, bukti audit ini terdiri dari sifat bukti, kemudian keputusan bukti audit, persuasivitas bukti audit, dan jenis-jenis bukti audit. Nah, sebelum itu, apa itu yang dimaksud dengan bukti audit? Nah, bukti audit ini merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum. Dengan kata lain, bahwa bukti audit ini disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Apakah laporan keuangan tersebut misalnya wajar, kemudian wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang membahas mengenai bukti audit, bahwa bukti audit ini didasarkan pada standar pekerjaan lapangan ketiga yang berbunyi bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, kemudian pengamatan, kemudian ada permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan, ini akan semakin tinggi keyakinan auditor dalam menyatakan pendapatnya. Atau auditor ini misalnya akan memberikan rekomendasi, sehingga ini menjadi dasar yang kuat ketika bukti auditnya itu semakin relevan, semakin juga banyak yang didapatkan. Kemudian bukti audit itu bisa diperoleh melalui inspeksi, tadi ya ada pengamatan, kemudian permintaan keterangan, dan juga konfirmasi. Kemudian keputusan bukti audit. Keputusan auditor mengenai bukti pendukung audit dapat dipisahkan menjadi beberapa golongan atau kelompok. Yang pertama, prosedur audit mana yang akan digunakan. Ada beberapa prosedur audit, maka auditor harus memilih prosedur mana yang lebih efektif untuk digunakan dalam mengaudit. Kemudian, berapa sampel yang dipilih untuk prosedur tersebut. Jadi, auditor juga harus menentukan berapa sampel yang akan digunakan sehingga mendapatkan bukti yang relevan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat. Kemudian sampel ini juga luas pengujiannya bisa sedikit sampelnya, kemudian banyak sampel atau seluruh sampel. Ini tergantung keputusan auditor berapa sampel yang akan digunakan. Kemudian item atau transaksi mana yang akan dipilih dari keseluruhan data atau populasi. Jadi transaksi-transaksi mana yang diprioritaskan akan diperiksa atau akan dijadikan sebagai bukti audit dalam mengaudit laporan keuangan. Jadi tidak semuanya ketika misalnya sudah sebagian sampel sudah memenuhi untuk pengambilan keputusan, maka tidak perlu semuanya untuk digunakan dari keseluruhan populasi yang ada. Kemudian kapan melaksanakan prosedur audit ini juga harus ditentukan. Jadi waktunya juga ditentukan. Kemudian prosedur audit ini apa? Ini adalah berisi instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Jadi prosedur audit ini penting karena berisi tentang instruksi-instruksi apa saja yang akan dilakukan oleh auditor selama auditor melaksanakan pekerjaannya dalam mengaudit laporan keuangan. Kemudian ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini
untuk memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Jadi tadi bisa luas pengujiannya, bisa sedikit sampelnya, banyak sampel, kemudian bisa juga seluruh sampel. Kemudian tadi ada kapan melaksanakan prosedur ini. Prosedur auditnya ditentukan dalam waktu sebelum pekerjaan audit dilaksanakan. Kemudian item-item yang terpilih setelah penentuan ukuran sampel, nanti selanjutnya adalah memilih item-item sampel yang akan diuji dalam proses pengauditan. Jadi item-item yang efektif dan relevan yang mana yang akan digunakan. Jadi dari populasi tersebut tidak semuanya diambil. Jadi hanya bisa sebagian, bisa juga keseluruhan. Kemudian penetapan waktu. Jadi keputusan pemilihan waktu audit ini dipengaruhi juga oleh kapan klien ini menginginkan audit ini diselesaikan. Jadi target waktunya kapan. Misalnya klien ingin akhir tahun sudah selesai, maka harus ditentukan, auditor juga harus merencanakan agar akhir tahun selesai, maka prosedur-prosedurnya harus bagaimana. Nah, dalam laporan keuangan, ini pada umumnya auditor akan menyelesaikan pengauditan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Jadi waktu pengujian ini juga bisa sebelum tanggal neraca, bisa menjelang tanggal neraca, kemudian saat tanggal neraca atau sesudah tanggal neraca. Tapi pada umumnya ini antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Kemudian program audit. Nah, program audit itu merupakan daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit. Ini disebut sebagai program audit. Nah, program audit ini selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, kemudian item-item yang dipilih, dan pemilihan waktu pengujian. Nah, waktu pengujian seperti tadi bisa sebelum tanggal neraca atau sesudah tanggal neraca atau saat tanggal neraca ataupun menjelang tanggal neraca. Selanjutnya, persuasivitas bukti. Nah, ini merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit dan penentuannya adalah ketepatan dan kecukupan bukti. Jadi bukti yang tepat dan cukup ini akan sangat mendukung pendapat auditor. Jadi bukti audit ini sangat penting. Sehingga pertama yang dibutuhkan adalah ketepatan bukti. Nah, ketepatan bukti ini merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya ini memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, kemudian saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Nah, ketepatan suatu bukti audit hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih andal. Kemudian, relevansi bukti ini juga penting dalam mendukung pendapat audit ya. Yang kedua ada relevansi bukti. Nah, relevansi bukti ini merupakan bukti audit harus relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Kemudian ada reliabilitas bukti. Ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dan dapat dipercaya atau layak dipercaya, sehingga nanti pada akhirnya auditor dapat memberikan pendapat yang tentu meyakinkan bahwa misalnya laporan keuangan tersebut sudah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan seterusnya. Selanjutnya, ketepatan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan berikut. Nah, yang pertama ada
independensi penyedia bukti, ini juga penting. Kemudian ada efektivitas pengendalian internal klien, ada pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, tingkat objektivitas, dan juga ketepatan waktu. Jadi, ketepatan bukti audit ini juga tergantung pada beberapa hal, diantaranya tadi ada independensi, ada efektivitas pengendalian internal, dan seterusnya. Kemudian kecukupan diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Jadi kecukupan ini juga tergantung dari auditor. Jadi apakah sampel yang digunakan itu seluruhnya atau sebagian atau sedikit dari populasi yang ada. Selanjutnya jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit ini ada beberapa. Pertama, ada pengujian fisik. Ini merupakan inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible asset. Nah, ini pengujian fisik ini juga penting karena memuat auditor ini akan langsung memeriksa bukti fisik yang ada dari laporan keuangan. Di antaranya adalah akan menguji aktiva yang berwujud. Kemudian ada konfirmasi. Nah, konfirmasi ini merupakan menggambarkan penerimaan tanggapan balik baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen, yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Jadi ini ada pihak ketiga juga yang dikonfirmasi. Misalnya pihak ketiga ini adalah pemberi modal, peminjam modal misalnya bank, kemudian atau yang penanam saham, itu akan dikonfirmasi oleh auditor. Kemudian inspeksi. Inspeksi ini adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam. Kemudian ada prosedur analitis. Ini menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Kemudian ada bukti audit ini ada misalnya data akuntansi dan informasi penguat. Data akuntansi misalnya ada buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu, kemudian ada manual akuntansi, kemudian catatan memo, kemudian kalau misalnya informasi penguat itu bisa dari dokumen, faktur, kemudian notulen rapat, kemudian ada konfirmasi, penyertaan tulisan lain, kemudian ada jawaban lisan. Itu merupakan data bukti audit. Kemudian selanjutnya ada wawancara kepada klien. Nah, adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai tanggapannya atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Kemudian ada rekalkulasi. Ini melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode. Jadi rekalkulasi ini ada perhitungan kembali atas misalnya informasi-informasi yang ada di laporan keuangan. Kemudian observasi. Ini adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas klien. Observasi ini berarti dia auditor ini harus melihat secara langsung. Jadi sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, ini auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka. Jadi seperti mereka melihat, kemudian mendengar, kemudian untuk mengevaluasi banyak hal dari
kondisi atau keadaan kliennya. Kemudian biaya atas jenis-jenis bukti. Dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya diantaranya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Tadi pengujian fisik ini penting untuk dilakukan untuk mendapatkan bukti audit. Nah, pengujian fisik ini mengapa biayanya mahal? Ini karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya yang sering sekali dilakukan pada tanggal neraca. Jadi pada tanggal neraca ini klien mengundang auditor untuk hadir sehingga ini memerlukan biaya yang biasanya cukup besar juga. Kemudian konfirmasi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengapa? Karena auditor harus melaksanakan sejumlah prosedur secara berhati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman dan penerimaan kembali, serta upaya untuk menindaklanjuti berbagai konfirmasi yang tidak menerima tanggapan atau sejumlah pengecualian konfirmasi. Selanjutnya, dokumentasi audit. Nah, menurut standar audit, dokumentasi audit ini merupakan catatan yang disimpan oleh auditor dari prosedur yang diterapkan. Nah, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang berhubungan yang dicapai dalam perjanjian. Nah, dokumentasi audit harus disimpan atau harus dipelihara dalam arsip yang terkomputerisasi. Nah, tujuan dari dokumentasi audit ini secara keseluruhan adalah membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa audit yang telah dilakukan ini memang memadai dan telah sesuai dengan standar audit yang berlaku umum atau berterima umum. Nah, selanjutnya pengaruh e-commerce terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Nah, e-commerce ini adalah di mana satu website bisa menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online, atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Nah, e-commerce ini akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Nah, pengaruhnya e-commerce terhadap audit ini semakin banyak bukti audit yang dapat disajikan dan juga dapat disimpan karena terekam langsung di dalam komputer, di dalam sistem, sehingga data-datanya tersimpan rapih, terkomputerisasi, dan dalam bentuk elektronik, tidak dalam bentuk paper atau data-data yang berbentuk fisik. Maka auditor ini harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan juga mencukupi. Terima kasih untuk pembahasan bukti audit. Ada sedikit tambahan bahwa jenis dan kandalan bukti penguat tadi ini ada beberapa. Di antaranya ada prosedur analitik, bukti dokumen, bukti elektronik, konfirmasi, kemudian bisa bukti matematika, bukti fisik juga, pernyataan tertulis, dan bukti lisan. Nah, bukti elektronik ini sekarang ini menjadi penting karena banyak transaksi dilakukan secara menggunakan e-commerce. Jadi data-datanya tersimpan di dalam komputer. Sekian untuk pembahasan bukti audit. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.